Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, jika kamu tidak melakukan 3 hal ini, maka mantan akan kembali dan jadi jodohmu. Pertanyaannya, kenapa mantan tidak mau kembali kepada kita? Jangankan kembali, merespon usaha kita untuk bisa bicara dengan dia lagi pun, dia tidak mau. No respon sampai detik ini. Ya, kenapa? Jawabannya karena kita melakukan 3 hal ini. Apa yang kita lakukan yang kemudian membuat mantan semakin hari semakin tidak mau kembali kepada kita lagi? Yang pertama, kita tidak tepat menerapkan strategi untuk menyentuh hatinya. Apa yang orang lakukan untuk membuat mantannya kembali? Menyesal. Biasanya dia akan memposting bahwa dia sakit. Sakit karena perpisahan itu. Banyak tuh ya. Posting sedang diopnam. Ya. Kemudian bahkan tidak sakit pun menunjukkan seakan-akan sedang sakit. Malah jadi sakit betulan tuh. Ya. Jadi kalau sedang sakit, tidak usah kita share kemana-mana ya. Cukup itu jadi rahasia kita dan keluarga. Kalau memang sedang sakit. Karena zaman sekarang orang tidak mau punya pasangan yang sakit-sakitan. Orang maunya punya pasangan yang sehat walafiat, tidak ngurusi orang sakit. Itu yang paling penting. Ya. Apalagi kalau mantan ini usianya sudah dewasa ya. Dia juga punya pengalaman hidup yang banyak. Dia merasa repotnya merawat, ngurusi orang tuanya yang sakit misal. Capek. Lah kalau kemudian dia harus ngurusi, ngerawat orang tuanya yang sakit-sakitan, dia juga harus punya suami atau istri yang penyakitan, capek dia. Orang tidak mau punya pasangan yang sakit-sakitan. Karena itu mantan tidak akan tersentuh kalau kita pakai cara itu, ya. Mantan justru akan tergerak hatinya, ya, untuk melirik kepada kita kembali ketika dia tahu kita sehat walafiat, usia boleh tambah tua, tapi kita tetap bugar, tetap sehat dan awet muda. Kalau dia melihat perubahan waktu tidak membuat kita terlihat semakin menua, tetapi justru kita terlihat semakin matang, semakin mempesona. Ya, itu tuh yang akan membuat mantan melirik kembali kepada kita. Bukan posting yang sakit-sakit tadi. Ya. Kemudian yang kedua, mantan tidak akan pernah kembali kalau kita terus menunjukkan kemarahan kita, kebencian kita, kekecewaan kita, dan seterusnya. Yang ada dia tambah takut untuk kembali kepada kita. Karena itu tunjukkan kita yang bijaksana, kita yang pemaaf. Ya, begitu. Nah, jadi kalau postingan-postingan itu, kalau bisa malah anggap saja perpisahan itu sesuatu yang tidak pernah terjadi. Sehingga di media sosial itu ya kita teruskan saja apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau kita posting tentang pekerjaan, tentang pendidikan, lanjutkan saja itu. Ya, tidak usah menggunakan media sosial itu untuk curhat. Karena curhat kita itu justru membuat mantan semakin takut untuk kembali kepada kita. Tapi kalau yang dia lihat postingan-postingan itu berisikan kesuksesan kita, oh sekarang persiapan mau wisuda nih,
oh sekarang sudah bekerja di perusahaan yang kaya nih, oh sekarang sudah punya ini, punya itu, dan seterusnya. Nah itu tuh yang akan membuat mantan memikirkan untuk bisa kembali kepada kita lagi. Coba dia lihat, oh kok sekarang jadi kaya ya. Sayang nih, kalau orang yang pernah berdampingan atau bersama dengan dia sekarang sukses kaya raya, kok yang menikmati hasilnya orang lain, dia tidak dapat apa-apa. Dia merasa rugi. Itu yang akan membuat dia tergerak ya untuk memikirkan kembali bersama kita lagi. Nah, kemudian yang ketiga nih, yang paling penting, yang akan sangat menentukan mantan ini akan menjadi jodoh kita atau tidak. Dan juga banyak kita lakukan yang kemudian membuat kita tidak berjodoh dengan mantan. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa, subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, yang paling penting, keluhan-keluhan kita. Bahwa doa kita ini kok tidak terkabul ya. Sudah berdoa sebulan tapi mantan tetap tidak merespon ya. Sudah berdoa 2 tahun, mantan malah memilih orang lain. Nah, keluhan-keluhan yang kita keluarkan dari lisan kita atau kita posting di media sosial kita, itulah yang kemudian membuat doa kita tertolak. Ya. Jadi orang-orang yang mengeluh doanya gagal, doanya tidak terkabul, keluhannya itu menyebabkan tertolaknya doa. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal, yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, keluhan kita, kok doa tidak terkabul? Itu yang menyebabkan doa kita menjadi tertolak. Kalau kita berdoa dengan sabar begitu, tidak mengeluh, maka insya Allah doa kita agar mantan menjadi jodoh kita, menjadi pendamping hidup kita, menjadi takdir jodoh kita dunia akhirat, insya Allah akan terkabul. Karena kunci terkabulnya doa, kesabaran dalam berdoa. Kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, yang pertama tidak posting yang susah-susah tadi, yang sakit-sakit, ya. Yang kedua, kita tidak memposting kemarahan-kemarahan kita atau tidak menunjukkan kemarahan, kekecewaan, dan seterusnya tadi. Yang ketiga, kita juga tidak pernah mengeluh doa kita tidak terkabul. Kalau kita tidak melakukan 3 hal ini, maka insya Allah mantan akan kembali dan mantan akan jadi jodoh kita selamanya dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.